semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Di arena, beberapa pasang mata menatap kaget pada tombak energi mental yang menonjol dari dada Li-Pan. Ketika mereka menyaksikan darah merah memancar terus-menerus dari luka itu, untuk sesaat, pikiran semua orang turun ke dalam kekacauan. Lindong benar-benar membunuh Li-Pan, ucap penonton. Berita mengejutkan ini bergema di hati mereka, sebelum beberapa kaki mereka berubah menjadi jeli. Li-Pan bukan individu biasa, dia adalah seorang praktisi nirwana dari Kekaisaran Tebing Iblis. Kekaisaran Tebing Iblis biasanya bertindak dengan gaya tirani dan metode mereka sangat kejam. Karena itu, bahkan beberapa kekaisaran peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Namun, Lindong benar-benar dengan berani membantai Li-Pan. Semua orang di arena sangat menyadari keributan ini akan menyebabkan berita besar jika masalah ini keluar. Berdasarkan modus di kerajaan Kekaisaran Iblis, tidak mungkin mereka membiarkan Lindong lolos. Oleh karena itu, karena Lindong telah benar-benar menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis, dia akan memiliki waktu yang sangat menyedihkan di masa depan. Tak satu pun dari mereka yang meragukan hal ini. Meskipun Lindong mampu menyaingi praktisi panggung nirvana dan memiliki boneka jiwa, itu tidak cukup untuk memungkinkannya menahan amarah Kekaisaran Tebing Iblis. Orang ini terlalu berani, ucap penonton. Di tengah kesunyian, wajah Lindong tetap tanpa emosi saat dia menatap murid-murid Li-Pan yang tumbuh, yang dengan cepat kehilangan semua tanda kehidupan. Berkat kerja sama Lindong dan boneka jiwanya, Li-Pan telah menerima pukulan yang benar-benar mematikan. Sebelumnya, ketika tombak energi mental itu menembus tubuhnya, energi biadabnya benar-benar menghancurkan semua saluran dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan hidupnya sekarang hilang. Gelembung berdarah terus mengalir keluar dari mulut Li-Pan. Sementara itu, matanya yang hampir tak bernyawa menatap berbisa pada Lindong, sebelum senyum bengkok dan mengerikan melintas di wajahnya. Ketika Lindong melihatnya tersenyum, dia segera menyipitkan matanya. Namun, sebelum ia bisa mundur, tubuh Li-Pan mulai membengkak dengan cara yang aneh sebelum akhirnya meledak dengan ledakan besar, dan berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu, cahaya berdarah keluar dari kabut berdarah dan terbang ke tubuh Lindong. Lindong, kamu tidak bisa melarikan diri. Di masa depan, kamu akan diburu oleh Kekaisaran Iblis Tebing aku seperti anjing dengan ekor di antara kakinya. Haha, ucap Li-Pan. Sementara kabut berdarah memenuhi cakrawala, senyum mengerikan Li-Pan samar-samar memantul di seluruh domain ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya hilang secara bertahap. Ekspresi Lindong perlahan gelap, sementara energi mentalnya dengan cepat memindai seluruh tubuhnya. Akhirnya, benda itu berhenti di suatu titik di dalam tubuhnya sebelum dia menemukan segel merah yang sangat kecil. Ini adalah metode pelacakan yang unik dan memungkinkan Kekaisaran Tebing Iblis untuk menemukanmu. Suara Little Marten terdengar di dalam hatinya. Bisakah itu dirusak? Tanya Lindong. Agak sulit, orang itu mengorbankan sisa hidupnya untuk membuat meterai ini, dan itu tidak akan mudah untuk menghilangkannya. Kamu perlu waktu untuk melakukannya, kata Marten kecil dengan serius. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya sebelum dia segera meregangkan punggungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap sekelilingnya yang tenang, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan kaget. Beberapa dari mereka terpesona jika dilihat dari mata mereka, sementara yang lain merasa kasihan. Ketika para praktisi Kekaisaran Tebing Iblis elit lainnya melihat bahwa Li-Pan telah terbunuh, mereka kehilangan keberanian untuk tetap tinggal saat mereka segera berpencar. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia tidak bisa diganggu untuk menghentikan mereka. Lagi pula, orang-orang ini tidak terlalu mengancamnya. Selain itu, juga tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh Li-Pan. Hanya dalam beberapa detik, semua praktisi Kekaisaran Tebing Iblis telah melarikan diri. Tuan-tuan kota ini telah sepenuhnya dihancurkan oleh Lindong saja.
Lindong memilih untuk mengabaikan tatapan dari kerumunan. Saat dia melambaikan tangannya, dia segera menyedot tas Qiankun dari tanah. Ini ditinggalkan oleh Li Pan. Seorang praktisi panggung nirvana harus memiliki barang-barang yang sangat berharga, dan karena Lindong kekurangan sumber daya, ini adalah kesempatan yang tidak akan ia lewatkan. Saudara Lindong, kamu membunuh Li Pan. Saat ini, Mo Tei dan yang lainnya akhirnya pulih kembali. Saat mereka menatap Lindong, yang berjalan ke arah mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Menurut mereka, pemandangan ini terlalu menakjubkan. Tidak hanya Li Pan, anggota Kekaisaran Tebing Iblis, dia juga seorang praktisi panggung nirvana asli. Menurut pendapat mereka, tingkat kultivasi ini memberikan satu prestise dan status ekstrim. Namun, praktisi yang seharusnya perkasa ini sebenarnya dengan cepat dibuang oleh Lindong di depan mata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa masih ada bau darah yang tertinggal di udara, jika bukan karena fakta bahwa seluruh area hancur berantakan dan semua praktisi Kekaisaran Tebing Iblis elit telah tersebar, siapapun akan berpikir bahwa ini adalah ilusi. Karena sudah ada dendam di antara kita, tidak perlu peduli apakah itu kecil atau besar. Bahkan jika aku membiarkan Li Pan pergi hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan memaafkanku. Dalam hal ini, aku harus melepas salah satu dari gigi mematikan mereka terlebih dahulu. Lindong dengan lembut tersenyum ketika dia berbicara dengan santai. Seolah-olah siapa yang dia bunuh sebelumnya bukanlah seorang praktisi tahap nirvana, tetapi hanya binatang iblis yang tidak penting. Saat ini, Mo Tei akhirnya pulih sebagian besar akal sehatnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Karena Lindong telah mendapatkan kunci kuno yang misterius, hanya berdasarkan fakta ini saja, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan membiarkannya pergi. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mo Tei dengan malu bertanya. Dia selalu merasa sedikit bersalah karena menyebabkan begitu banyak masalah bagi Lindong. Medan perang kuno sangat luas. Apakah kamu khawatir bahwa aku tidak punya tempat untuk pergi? Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis kuat, mereka tidak cukup kuat untuk memerintah seluruh negeri. Lindong tersenyum, sebelum dia berbalik dan mengatakan kepada Mo Tei, kalian akan segera meninggalkan kota yang, apakah itu benar? Namun, aku tidak akan bergabung dengan kamu. Ketika dia melihat senyum Lindong, Mo Tei berbalik diam. Dia tahu bahwa mungkin di masa depan, Lindong akan terus diburu oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Karena itu, dia pasti akan memiliki waktu yang sulit di depannya. Meskipun Mo Tei khawatir tentang dia, Mo Tei tahu bahwa jika dia terjebak di sekitar Lindong, dia akan sedikit membantu ke arahnya. Bahkan, dia hanya akan menjadi beban karena dia akan mengalihkan perhatian Lindong dengan memaksanya untuk khawatir tentang kesejahteraannya. Saudara Lindong, tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih aku. Di masa depan, jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya, aku pasti akan membalas budi ini. Ucap Mo Tei. Mo Tei dengan hormat membungkuk pada Lindong. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya. Setelah itu, Tang Xuan dan yang lainnya berbalik sebelum mereka pergi. Mereka berencana untuk meninggalkan kota yang. Ketika mereka menatap Mo Tei dan yang lainnya, kerumunan di sekitar mereka merasa sedikit kosong. Kota yang adalah titik istirahat yang cukup bagus. Namun, karena peristiwa yang terjadi, itu memaksa mereka untuk pergi. Liu Yuan dan Ling Zi saling melirik, sebelum mereka berdua diam-diam menghela nafas. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Yang terakhir juga tersenyum kembali pada mereka. Berdasarkan reaksi ramah tamahnya, sepertinya dia tidak sedikit pun khawatir, bahkan setelah dia menyinggung iblis Cliff Empire. Mereka agak iri dengan sikapnya. Jika Lindong bisa menangani Kekaisaran Tebing Iblis, dia akan memiliki reputasi yang cukup terkenal di medan perang kuno, dan dia bahkan mungkin dipilih oleh sekte-sekte super itu. Pada saat itu, dia akan seperti ikan mas yang melompat keluar dari kolam untuk menjadi seekor naga. Ayo pergi,
Kita harus meninggalkan kota yang juga. Ini bukan tanah lelaki dan kita tidak boleh berlama-lama. Liu Yuan dan Ling Zi menginstruksikan orang-orang mereka, sebelum mereka membungkuk di Lindong. Kemudian, mereka memimpin orang-orang mereka dan pergi. Lindong berdiri di tengah arena. Ketika dia melihat orang banyak terus-menerus pergi, dia dengan lembut tersenyum. Segera, dia mengangkat kepalanya, sementara matanya seperti pisau tajam saat dia menatap ke arah langit utara. Meskipun yang lain tidak berani menyinggung kekaisaran tebing iblis, aku, Lindong, berani melakukannya. Mari kita lihat betapa sombongnya kalian. Beberapa saat setelah Motei dan yang lainnya meninggalkan kota yang, Lindong juga bergerak. Namun, dia berjalan ke arah yang berlawanan dari Motei dan yang lainnya. Ketika orang banyak melihat sosoknya menghilang ke cakrawala, mereka semua mendesah dengan lembut. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah pemuda ini, yang telah mengejutkan seluruh kota yang, benar-benar bisa selamat dari kobaran api iblis tebing iblis. Ini adalah pegunungan yang tak terputus. Di atas puncak gunung, beberapa sosok hitam melintas sebelum mereka muncul. Yang memimpin jalan adalah secara alami Chen Mu, yang sebelumnya bentrok dengan Lindong di lembah granit guntur. Senior Chen Mu, ketiga orang itu terlalu licik. Bahkan setelah sekian hari, kita masih tidak dapat melihat bayangan mereka. Berdiri di belakang Chen Mu, seorang pria berbicara. Chen Mu dengan lembut mengerutkan matanya. Karena kunci kuno misterius telah berakhir di tangan Lindong, dan dia saat ini hilang, satu-satunya cara untuk memaksanya tampil adalah dengan menangkap ketiga temannya dari kekaisaran yang sama. Namun, bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka belum mencapai banyak hal. Lagi pula, trio Moling sangat licin, dan meskipun kekaisaran tebing iblis memiliki anggota tubuh yang jauh lebih kuat, mereka tidak dapat menangkap trio Moling. Sama seperti Chen Mu mengerutkan alisnya, cermin bercahaya tiba-tiba terbang keluar dari dalam tas Qiankunnya. Saat itu melayang di belakangnya, cahaya yang mempesona meletus, sebelum itu benar-benar berubah menjadi cahaya yang bersinar. Ketika cahaya bercahaya itu muncul, bahkan kelopak mata Chen Mu berkedut. Di belakangnya, beberapa dari mereka dengan cepat membungkuk penuh hormat. Li Pan telah terbunuh. Sebuah suara santai terdengar dari dalam cahaya bercahaya itu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, murid-murid Chen Mu langsung menyusut. Segera, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah itu Lindong? Benar, jawab seseorang. Cahaya bercahaya itu menganggukkan kepalanya, sebelum berbicara dengan santai, selama ini, tidak ada yang berani membunuh anggota kekaisaran tebing iblis kita. Selanjutnya, kali ini, mereka benar-benar membunuh seorang praktisi tahap nirvana. Tidak perlu peduli dengan ketiga orang itu. Ketika Li Pan meninggal, dia meninggalkan segel darah di tubuh lelaki itu. Kamu semua harus dapat menggunakan seni rahasia kamu untuk mendeteksinya. Aku ingin kamu pergi sekarang dan kembali dengan kunci kuno yang misterius, dan juga kepala anak itu. Anak itu telah maju ke master simbol surgawi dan dia cukup terampil. Untuk menghindari kecelakaan yang tak terduga, orang yang bernama Lei, dia akan menemanimu. Ucap seseorang. Ketika dia mendengar nama itu, bibir Chen Mu berkedut. Tepat, ekspresi mengerikan menyembur ke matanya dan berkata, Lindong, kamu benar-benar berani. Dia ingin melihat betapa takutnya Lindong setelah dia melihat orang itu. Jumlah kerajaan di medan perang kuno seperti bintang di langit yang luas, yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jumlah kerajaan peringkat tinggi bisa memanjakan mata seseorang. Bukanlah tugas yang mudah untuk membangun reputasi seseorang di tengah lingkungan yang kompetitif. Jelas, Kekaisaran Tebing Iblis adalah salah satu dari kekaisaran peringkat tinggi yang memiliki reputasi baik. Meskipun reputasi mereka berbau darah, mereka masih terdiri dari kemampuan nyata. Oleh karena itu, Kekaisaran Tebing Iblis telah dianggap oleh banyak kerajaan sebagai kerajaan yang menyusahkan namun tidak dapat disinggung. Bahkan, ide ini semakin diperkuat dalam pikiran banyak orang setelah kerajaan peringkat tinggi sebelumnya diberantas oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Dan karena ini,
Setelah berita tentang pembunuhan seorang praktisi tahap nirvana dari Kekaisaran Tebing Iblis menyebar, keributan dan kekacauan terjadi di daerah yang luas ini. Rupanya, tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan benar-benar berani menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis pada saat ini. Selanjutnya, semua orang jelas tahu bahwa pemuda bernama Lindong akan diburu tanpa ampun. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah tuan di kota Yang, namun, tidak ada yang berani menyinggung di wilayah Northwest yang luas dari medan perang kuno. Mereka masih merupakan kekuatan yang sangat sulit untuk diperhitungkan. Di wilayah ini, tidak ada banyak kerajaan atau elit yang dapat mengekang kekejaman dan dominasi kerajaan Tebing Iblis. Kemampuan Lindong jauh dari kelompok kekaisaran dan elit ini. Oleh karena itu, kerajaan Iblis Tebing akan tanpa henti dalam perburuan mereka untuk Lindong. Namun, sementara semua orang di wilayah Northwest sedang gempar atas tindakan berani Lindong dalam menyinggung Iblis Cliff Empire, karakter utama dari seluruh insiden, Lindong, berada jauh di dalam pegunungan dan dia memblokir semua informasi ini. Barisan gunung ini terletak jauh dari kota Yang. Luasnya pegunungan ini tentu saja tidak kalah dengan lembah granit guntur, dan bahkan mungkin lebih besar. Jenis pegunungan yang luas ini biasa terlihat di medan perang kuno. Pada saat yang sama, jumlah binatang iblis di pegunungan ini telah mencapai jumlah yang mengerikan. Bahkan praktisi panggung nirvana harus tetap waspada di daerah semacam ini. Lindong sedang duduk bersila dengan kedua matanya tertutup rapat di puncak lembah hijau yang berada di kedalaman pegunungan. Gelombang kuat devouring power menyembur keluar dari tubuhnya seperti banjir bandang, melahap surga dan esensi bumi dari sekelilingnya sepenuhnya. Setelah penyempurnaan, esensi ini menjadi melonjak Yuan Power yang mengalir melalui anggota tubuh Lindong, membawa perasaan kuat dan santai ke tubuhnya. View. Pelatihan diam semacam ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya menghilang dengan tenang ketika senyum menyapu wajahnya. Sudah 5 hari sejak Lindong meninggalkan kota Yang. Dalam 5 hari ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pelatihan. Saat ini, dia telah menjadi seseorang yang terputus dari seluruh dunia sekali lagi. Meskipun dia kesepian, dia tidak perlu menekan daya devouringnya lagi. Dengan demikian, efisiensi pelatihannya meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Mengingat kecepatan pelatihannya saat ini, Lindong memperkirakan bahwa ia bisa melangkah ke tahap setengah langkah ke nirvana dalam waktu 1 bulan. Namun, itu bukan masalah naik setengah langkah ke tahap nirvana yang mengganggu Lindong, melainkan masalah bagaimana ia harus naik ke tahap nirvana. Setelah Lindong bertempur melawan praktisi panggung nirvana, ia akhirnya memahami pentingnya jumlah pil nirvana yang digunakan untuk menyerang tahap nirvana. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, alasan mengapa ia bisa mengalahkan Li Pan adalah karena yang terakhir hanya menggunakan 100.000 pil nirvana ketika ia menyerang tahap nirvana. Dengan demikian, nirvana Ki di Li Pan tidak dapat menandingi elit seperti Chen Mu. Lindong bisa mengalahkan Li Pan dengan mudah, namun, jika dia menghadapi Chen Mu, itu akan jauh dari mudah. Itu karena, Chen Mu menggunakan 500.000 pil nirvana ketika dia menyerang tahap nirvana. Jumlah pil nirvana ini memungkinkannya untuk menaungi praktisi tahap nirvana seperti Li Pan bahkan sebelum ia melewati kesengsaraan nirvana. Secara alami, setelah Lindong tahu tentang situasinya dengan jelas, dia tidak ingin berakhir seperti Li Pan setelah dia mencapai tahap nirvana. Ini seperti membangun fondasi. Jika dia bisa mendapatkan fundamentalnya dengan benar, itu akan bermanfaat baginya di masa depan ketika dia perlu melangkah ke tahap nirvana. Namun, semua pil nirvana ini, Lindong mengerutkan alisnya saat dia memikirkan masalah merepotkan lain. Saat ini, ia hanya memiliki sekitar 60.000 pil nirvana. Sekitar setengah dari pil nirvana ini berasal dari tas Qiankun Li Pan. Jumlah ini jauh dari apa yang diharapkan Lindong. Hehe, masih berpikir keras tentang cara mendapatkan lebih banyak pil nirvana. Ucap Martin kecil yang muncul di bahu Lindong dengan ekspresi licik di wajahnya. Apakah kamu punya rencana? Tanya Lindong sambil mengangkat alisnya.
Mengingat karaktermu, jika tidak ada lebih dari jutaan pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana, kamu tidak akan puas. Namun, meskipun kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, akan sulit untuk memperbaiki begitu banyak pil nirvana dalam waktu singkat, jawab Marten kecil dengan malas. Kemudian dilanjutkan, apalagi yang bisa lebih efisien daripada mencuri di dunia ini? Mencuri. Lindong sedikit berkedut sudut mulut saat berkata, aku tidak pernah memintamu berkeliling untuk mencuri dari orang. Kekaisaran tebing iblis pasti akan mengirim orang untuk memburumu. Sementara itu, mereka yang dikirim untuk memburumu akan jauh lebih kuat daripada Li Pan. Orang-orang ini adalah individu yang kaya. Jika kamu dapat menangkap salah satu dari mereka, aku kira mereka harus bernilai setidaknya 100.000 pil nirvana dari masing-masing orang. Ucap Marten kecil lalu terkekeh. Mencuri dari kekaisaran tebing iblis, mata Lindong sedikit terbuka sebelum dia menatap Little Marten dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini, dia sedang berpikir tentang bagaimana menghindari perburuan dari kekaisaran iblis. Namun Marten kecil benar-benar berpikir tentang cara membunuh mereka dan mencuri pil nirvana mereka. Payah, tidak punya nyali. Marten kecil mengejek Lindong. Apalagi yang akan kutakutkan ketika aku sudah membunuh salah satu dari mereka. Namun, seperti yang kamu katakan, kali ini, kekaisaran tebing iblis akan mengirim elit mereka kepada aku. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah, bahkan jika aku telah mencapai surga simbol master, ucal Lindong yang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengikat dengan Chen Mu dalam pertarungan. Meskipun ia memiliki wayang jiwa darah, musuh tidak akan hanya terdiri dari satu praktisi tahap nirvana di Chen Mu. Adapun upaya terakhirnya dalam memanggil Ancient Heavenly Crocodile, dia hanya memiliki satu kesempatan. Buaya langit kuno pasti bisa melawan seorang praktisi panggung nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Namun, akan sangat sia-sia untuk menggunakan upaya terakhir ini dalam situasi seperti itu. Kamu tampaknya meremehkan kemampuan kamu sendiri. Little Marten tertawa acuh tak acuh seolah tahu apa yang dipikirkan Lindong. Kamu memiliki artefak surgawi yang disebut simbol leluhur yang melahal. Di masa lalu, kamu bahkan tidak menampilkan lebih dari 1% dari kekuatannya. Namun, tingkat energi mental kamu telah sangat meningkat sekarang, dan kamu dapat mengaktifkan kekuatan lain juga. Dengan bantuan kemampuan ini, Chen Mu tidak akan bisa berurusan dengan kamu. Kita bisa mulai merencanakan dan meletakkan penyergapan untuk kekaisaran tebing iblis. Ketika momen itu tiba, kita bisa menyingkirkan mereka dalam satu kesempatan dan hasilnya akan sangat besar. Ucap Marten kecil. Singkirkan mereka dalam sekali jalan, ucap Lindong bingung. Meskipun Lindong adalah seorang individu dengan nyali besar, dia masih terkejut dengan rencana Little Marten. Namun, dia bukan orang yang pemalu. Begitu dia memikirkan hadiahnya, amarah yang menyala-nyala menyembur dari matanya. Jika rencana ini berhasil, imbalan yang ia hasilkan akan sangat menyenangkan. Apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri? Lindong bertanya dengan lembut sambil mengedipkan matanya. Heh, bocah, kakek Marten telah merencanakan melawan semua jenis orang di masa lalu. Tidak sulit untuk bersekongkol melawan orang-orang tidak berguna semacam ini. Little Marten menjawab dengan arogan. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum juga. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Marten kecil mungkin sangat kuat di masa lalu, tapi itu memang hanya di masa lalu. Sebenarnya aku bisa menghilangkan tanda pelacakan di tubuhmu, namun, kupikir akan lebih baik menggunakannya sebagai panduan untuk mereka. Selama periode waktu ini, aku akan mengajari kamu beberapa cara lain untuk menggunakan simbol leluhur yang melahap. Saat ini, aku pikir kamu agak mampu mengaktifkan beberapa kekuatannya. Ucap Marten kecil. Little Marten menepuk cakarnya ketika mata mungilnya berkedip-kedip dengan sedikit kecerdikan. Kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan mengejek, beberapa kekaisaran iblis tebing hanya omong kosong, berani begitu sombong di depan kakek Marten. Jika mereka berani datang, kakek Marten akan membuat mereka semua binasa.
ucap Martin kecil. Lindong menepuk Little Flame yang duduk di sampingnya dan tersenyum. Tampaknya ada sedikit rasa dingin di matanya yang terkulai. Awalnya, Lindong masih berpikir bahwa ia harus tetap tiarap untuk sementara waktu. Namun, sepertinya tidak perlu sekarang. Kekaisaran Tebing Iblis, aku harap orang-orang yang kamu kirim akan menjadi kuat. Jika tidak, game ini tidak akan menyenangkan. Suara bergumam Lindong bergema di seluruh puncak gunung. Tidak diragukan lagi, Lindong dan Little Marten memiliki nyali besar. Sementara dunia luar entah khawatir atau bersukacita atas kemalangan mereka telah mengambil inisiatif untuk menyergap dan menunggu kedatangan para elit Kekaisaran Tebing Iblis. Posisi predator dan mangsa tampaknya telah bertukar secara tidak sengaja. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir dalam game mangsa dan pemangsa ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.